Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wahyuningsi. Saya berasal dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen kami, yaitu dosen Bapak Rosadi. Di sini ada 3 pertanyaan dari soal UTS yang saya akan jawab. Yang pertama adalah banyaknya organisasi atau ormas Islam mengaku menganut paham Ahlul Sunnah wal Jamaah. Bahkan ISIS sebagai organisasi teroris terbesar di dunia juga mengaku berpaham aswaja, sama-sama berpaham aswaja. Bagaimana menurut pandangan Anda terhadap fenomena tersebut? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Menurut saya, pandangan saya adalah ormas Islam yang mengaku sebagai aswaja itu dari beberapa golongan-golongan. Menurut saya, ISIS bukanlah dari golongan-golongan aswaja tersebut atau penganut Ahlul Sunnah wal Jamaah, karena beberapa dari ajaran-ajaran tersebut ada perbedaan sebagai golongan yang berpaham radikalisme. Di sini berpaham radikalisme itu dia berpengaruh di suatu kelompok. Dalam organisme ini berperan pandangan tentang kelompok tersebut dalam memutuskan ajaran-ajaran yang mereka telah bentuk. Tetapi dalam beberapa perbedaan tersebut tidak masalah karena tidak lepas dari ajaran Al-Quran dan hadis. Di dalam ajaran-ajaran ISIS yang terkandung itu masih dalam ajaran yang Al-Quran dengan hadis, karena tidak melenceng dari apa yang telah disampaikan. Tetapi ada ajaran-ajaran tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Ini juga dapat memahami beberapa ajaran-ajaran yang telah ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu di aswaja tersebut. Yang kedua adalah Rasulullah memprediksi umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Dari 73 golongan tersebut hanya satu golongan yang selamat, yaitu aswaja. Seperti apa yang akan selamat tersebut? Jelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pandangan dari sudut pandang saya. Hasil mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ajaran Ahlul Sunnah wal Jamaah adalah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, tingkah laku, kebiasaan, termasuk penyampaian Al-Quran dan hadis. Penyampaian Rasulullah SAW yang yaitu Al-Quran dan hadis diyakini sampai sekarang kita masih menganut tentang ajaran Al-Quran dan hadis, dan jika ada yang melenceng dari ajaran tersebut itu dipastikan akan masuk neraka. Tidak hanya itu, mereka juga mengikuti apa yang dikatakan para sahabat dan talib yang mendengarkan Rasulullah, meski masih memunculkan perbedaan atau perdebatan di antara mereka. Tetapi pasti karena Ahlul Sunnah wal Jamaah disebutkan oleh Rasulullah sebagai golongan dalam agama Islam. Rasulullah sebagai golongan dalam agama Islam mengklaim bahwa mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana mereka itu berpandangan bahwa ada 73 golongan yang akan terpecah di seluruh negara ini, yaitu golongan Islam atau agama Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan, dan satu akan masuk surga, yaitu satu golongan yang disebut dengan Ahlul Sunnah wal Jamaah atau aswaja. Yang ketiga yaitu banyak paham atau aliran di dalam umat Islam bisa disatukan di tengah banyak paham atau aliran tersebut. Bagaimana pandangan Anda? Baiklah, di sini saya akan menjawab mengenai kemungkinan umat Islam bisa disatukan oleh fenomena sesaat ini.
Begitu banyak aliran dari paham-paham yang ada, khususnya di dalam pandangan saya umat Islam ini paham-paham atau aliran-aliran yang tidak mendahulukan ego individu atau kelompok disebut di saat ini adalah agama Islam. Agama Islam bisa disatukan dengan apabila mereka masih berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Karena apa? Pedoman kita saat ini di dalam era yang globalisasi ini, kita bisa menyatukan dalam Islam yang terpecah tadi, bisa digolongkan dengan orang-orang yang akan bersatu di dalam jamaah atau bersatu di dalam aswaja ini. Golongan tersebut bisa mereka satukan dengan beberapa fenomena atau beberapa nasihat-nasihat dari ulama-ulama terdahulu atau nasihat-nasihat dari Rasulullah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat, yang masih bisa kompak untuk sambung, bisa kompak untuk bisa memberikan aspirasi dan menyatukan umat Islam di seluruh dunia ini dengan memegang kepercayaan kepada Al-Quran dan hadis. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.